teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Fatur Rahman dari program studi psikologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, teman-teman, apakah teman-teman itu tahu apa itu sosio emosi teman-teman? Nah, sosio emosi itu transisi kita dari masa anak menuju dewasa. Nah, perkembangan itu ditandai dengan adanya perubahan fisik, kognitif, dan biologis. Nah, perubahan fisik tuh dari kita anak ke dewasa tuh pasti mungkin perubahan tinggi badan atau apapun itu ya. Lalu perubahan ini suaranya tuh menjadi lebih besar. Lalu ada perubahan biologis yang dari awalnya kita tuh nggak tahu siapa itu pacaran atau nggak tahu siapa itu sih berhubungan lawan jenis. Nah, lalu ada perubahan yang namanya itu perubahan kognitif, di mana pemikiran kita itu akan jauh lebih matang karena kita tuh transisi dari masa anak ke dewasa. Jadi yang awalnya pemikirannya anak-anak, pemikirannya tuh lebih tinggi karena secara pergaulan kita itu juga lebih luas ya, karena dari anak ke dewasa. Mungkin kalau anak tuh kita cuman bergaul di lingkup di masyarakat, di daerah rumah, di sekitar rumah. Lalu kita menuju ke transisi ke dewasa, di mana tempat pergaulan kita itu jauh lebih luas dan ruang lingkupnya jauh lebih besar. Nah, perubahan sosial emosi itu juga kadang tuh dipengaruhi oleh beberapa fenomena. Salah satunya tuh fenomena budaya. Seperti yang kita ketahui di budaya Jawa itu sendiri, masyarakat Jawa itu dikenal dengan keramahannya, kesopanannya. Nah, perubahan itu jadi perubahan kita nih. Dulu kalau ngomong sama orang tua, kita tuh hanya paling menggunakan bahasa ngoko ya kalau di Jawa. Kalau masih kecil. Nah, dengan seiringnya waktu sosial emosi kita tuh tumbuh menjadi dewasa. Kita tuh mulai tahu, kita tuh komunikasi dengan orang tua, orang yang lebih tua, kita tuh udah tahu kita menggunakan bahasa krama. Nah, kayak gitu contohnya teman-teman. Selanjutnya itu ada perkembangan seksual pada remaja. Perkembangan seksual pada remaja itu sangat kompleks dan multifacet yang melibatkan faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor sosial. Nah, individu yang tahu dan memahami perkembangan seksual pada remaja pada dirinya sendiri itu sangat bagus dan sangat penting untuk mereka menjalani hidup yang lebih baik, lebih sehat. Nah, apa sih yang mempengaruhi mereka remaja ini tentang seksual? Nah, salah satunya tuh ya dari faktor lingkungan juga bisa, lalu faktor ekonomi dan biologis. Nah, lingkungan contohnya, kalau lingkungan kita jelek, seumpama lingkungan kita tuh mohon maaf jadi tempat berkembang biaknya seks. Nah, pasti kita tuh sebagai individu juga akan terpengaruh. Lalu ada perkembangan biologis, dimana saat kita transisi dari anak ke dewasa, saat kita dewasa kita tuh mulai tahu apa sih itu pacaran. Dan lalu yang terakhir ada karena faktor ekonomi yang sulit kadang tuh membuat kita tuh justru berkeinginan seksnya tuh lebih tinggi. Seperti yang pernah saya dengar, orang yang ekonominya sulit mencari kebahagiaan itu justru dari seks. Nah, jadi seperti yang kita lihat, kebanyakan orang yang kurang punya itu justru anaknya tuh sangat banyak ya. Karena itu tuh dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang sulit. Jadi mereka tuh mencari kesenangan itu justru dari seks. Nah, lalu gimana sih peranan orang tua dalam hal ini? Nah, peranan orang tua selain ngasih edukasi juga wajib memberitahu anak-anak bagaimana cara berperilaku yang baik di lingkungan, seperti sosial media mereka. Kita cek gimana sih, apa sih yang mereka cari di sosial media, lalu pergaulan. Nah, orang tua itu wajib mengingatkan dan memberitahu pergaulan yang baik dan bagus, lalu juga memberitahu batasan mereka kalau lagi pacaran. Sebenarnya pacaran itu juga tidak boleh teman-teman, tapi kebanyakan remaja sekarang tuh banyak sekali yang pacaran. Jadi orang tua itu wajib
mengedukasi batasan-batasan mereka saat pacaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 再见